Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan baik, diberkati dan tetap disertai oleh Tuhan. Dan malam hari ini mari kita kembali bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk kembali membaca firman-Mu, merenungkannya, mempercayainya, melakukannya dengan iman kami kepada Engkau. Roh-Mu yang kudus mengajar setiap kami untuk dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang tercatat di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Judul renungan kita pada malam hari ini, hidup sesuai kehendak Allah. Adalah kehendak Allah bagi kita saudara, supaya kita memiliki kehidupan yang sesuai dengan tujuan dan rencana Allah. Dan malam hari ini kita akan memperhatikan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah menurut Rasul Paulus ketika dia menaikkan doanya di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang seperti apa. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Tentu kita memahami bahwa dalam doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus memberikan pemahaman kepada kita, saudara, bahwa Rasul Paulus begitu memahami dan mengerti bagaimana ia menundukkan diri dan sujud kepada Bapa. Karena apa? Karena kita memahami bahwa rahasia Kristus yang telah Paulus terima membawanya melihat, mengalami kemuliaan Tuhan. Dan tentunya kita akan mengerti hal ini pun hendaknya menjadi bagian saya dan saudara. Kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan. Nanti kita akan coba mengerti bahwa sebenarnya kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan, saudara. Ya. Ayat-ayat yang kita sudah baca memberikan kepada kita satu pemahaman bagaimana Rasul Paulus ya untuk dapat mengerti hal yang sangat mendasar dan kuat tentang kehendak Allah. Rasul Paulus membimbing jemaat di Efesus ini untuk bertumbuh secara rohani. Bagaimana dia menuntun jemaat ini supaya jemaat di Efesus itu menjadi jemaat yang benar. Dalam berjemaat, mereka mengerti bagaimana berjemaat yang benar. Rasul Paulus juga menjelaskan tentang karunia-karunia roh. Rasul Paulus juga membimbing mereka, melatih mereka bahkan ada di dalam peperangan rohani. Pada ayat-ayat yang selanjutnya dan pasal-pasal selanjutnya firman Tuhan mencatat hal itu, saudara. Ya. Namun pada ayat yang ke-16 bagaimana Rasul Paulus ketika dia menaikkan doa, Rasul Paulus ingin dan berusaha melatih jemaat di Efesus ini. Mereka itu bukan hanya mengerti aja, bukan hanya memahami saja dengan benar, tetapi mereka juga harus mengerti bagaimana kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Nah, Rasul Paulus menyatakan itu lewat doa-doanya di hadapan Tuhan, ya.
Mari kita perhatikan ayat yang ke-16. Doa Paulus supaya ia, Kristus, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sampai di sana dulu, saudara. Doa Rasul Paulus dibuka dengan perkataan supaya ia. Saya percaya perkataan supaya ia, yaitu Yesus Kristus, adalah perkataan yang menunjukkan bahwa pribadi Kristus adalah satu-satunya pribadi yang harus kita ikuti, lakukan apa yang ia kehendaki. Apa yang dikehendaki Kristus? Supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya bahwa kekayaan bukanlah berbicara tentang kekayaan secara lahiriah, tetapi kekayaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah kekayaan secara rohani. Mengungkapkan bagaimana Rasul Paulus memiliki pemahaman bahwa Tuhan adalah pusat yang menjadi landasan imannya. Pada ayat yang ke-14 dan 15 jelas firman Tuhan dicatat di sana. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, bukan kepada yang lain. Dia bukan berpusat kepada pengetahuan yang dia ketahui, bukan. Tapi dia berpusat kepada Bapa. Dia sujud kepada Bapa. Mengapa, saudara? Karena rahasia Kristus yang ia telah terima membawanya untuk melihat kemuliaannya. Dan ini yang Rasul Paulus coba sampaikan kepada kita, bahwa sebagai umat Tuhan kita pun dapat memahami kehendak Tuhan dan mengerti bahwa kekayaan kemuliaannya yang limpah di dalam Kristus Yesus dapat juga kita alami dalam hidup kita. Rasul Paulus dapat memahami rahasia Kristus sebagai sumber kekuatan dalam perjalanan imannya. Tentu kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi menurut kekayaan dan kemuliaannya Kristus, Rasul Paulus berdoa supaya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini doa Paulus. Sungguh-sungguh dia menaikkannya untuk jemaat di Efesus, saudara. Mengapa? Karena menghadapi hari-hari dan situasi tidak mudah. Sehingga doa seperti ini yang dinaikkan oleh Rasul Paulus. Dan dia mau kita juga yang ada di akhir zaman dan penghujung zaman ini melakukan ini. Supaya Kristus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan saya dan saudara oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi kehendak Tuhan adalah supaya kita hidup kuat. Supaya kita hidup teguh. Sekalipun di tengah pergumulan hidup, kita tetap dapat bertumbuh menjadi dewasa secara rohani ke arah Kristus. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara. Sebab tanpa Roh Kudus, saudara, kita adalah pribadi-pribadi yang lemah, rapuh, dan mudah menyerah.
tetapi ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia berdiam dalam hidup kita, saudara. Roh itu yang menguatkan dan meneguhkan kita. Ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh agar jemaat di Efesus oleh iman kepada Kristus yang berdiam dalam hatimu. Supaya apa, saudara? Supaya berakar. Jadi Kristus yang berdiam dalam hati kita ini menuntun kita supaya kita berakar di dalam Dia. Berakar di dalam iman maksudnya bahwa iman kita semakin bertumbuh. Bukan hanya stuck di tempat, tapi bertumbuh. Di mana ada pertumbuhan, maka di sana akan menghasilkan buah, saudara. Tentu pertumbuhan yang kita harapkan adalah pertumbuhan ke arah Kristus. Dan ketika kita bertumbuh ke arah Kristus, maka pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang akan menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh agar jemaat di Efesus oleh iman kepada Kristus mereka berdasar di dalam kasih. Walaupun mereka menghadapi tantangan, namun mereka tidak lari dari tantangan. Tetapi mereka tetap bersandar kepada kekuatan kasih. Kasih Kristus adalah sumber kekuatan iman bagi orang percaya. Yang memampukan kita untuk terus dapat bertahan dari setiap goncangan kehidupan. Lalu apa yang dapat kita pahami dari apa yang kita baca dari Efesus 3 ayat 14 sampai 16 ini, saudara? Yang pertama, bahwa Rasul Paulus hendak mengajarkan kita bahwa setiap orang yang percaya, yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Kristus, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, sesungguhnya kita dibawa untuk mengalami kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Saya katakan tadi bahwa kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Sekalipun ada di dalam pergumulan, tantangan hidup, namun karena kita dapat merasakan dan mengalami kemuliaan, kehadiran Tuhan, kita tetap teguh, kita tetap kuat, sebab ada Kristus yang hadir memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Ketahuilah, saudara, bahwa Kristus yang berdiam dalam hidup, dalam diri saudara dan saya, Kristus lewat Roh-Nya itulah yang memberikan kepada kita kekuatan dan kesanggupan. Kristus yang berdiam dalam kehidupan saya dan saudara itulah lewat Roh-Nya yang memampukan kita sehingga kita tidak takut, sekalipun hari-hari ini kita tentu melihat bumi bergoncang, kejadian yang menakutkan terjadi di mana-mana. Tapi puji Tuhan, kita tetap kuat, teguh di dalam Dia. Sebab apa? Kristus berdiam dalam hidup kita. Kristus yang berdiam dalam kehidupan saya dan saudara itulah yang akan mengajar kita, menuntun kita untuk tetap ada di dalam jalannya dan melakukan kehendak firman-Nya. Saya percaya, saudara, ketika kita ada di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Kristus menghendaki
supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap teguh, kita tetap berakar di dalam Dia, kita tetap berdasar di dalam kasih kita kepadanya. Roh Kudus kiranya menolong setiap kita mengerti maksud firman Tuhan ini, sehingga kita dapat melakukan dan mengalami kuasa firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan adalah kehendak-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kehendak-Mu adalah supaya kami tetap kuat, teguh, berakar di dalam iman kami kepada Engkau, berdasar kepada kasih-Mu saja, tidak kepada yang lainnya. Tolong setiap kami untuk mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, untuk kami hidup di hari-hari ini tetap melakukan kehendak firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.